Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Ustazah dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi yaitu sistem vokal Arab. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Muhammad Rafi Azhar. Submateri yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian vokal, yang kedua ada deskripsi vokal dalam tradisi Arab, yang ketiga, aktivitas pita suara dan keadaan glotis. Yang keempat, aktivitas dan keadaan dalam rongga resonansi. Yang kelima, klasifikasi vokal Arab berdasarkan kriteria fisiologi. Lalu yang keenam, ada klasifikasi vokal Arab berdasarkan fungsi. Dan yang terakhir, peran vokal dalam sistem bahasa Arab. Baik, submateri yang pertama yaitu pengertian vokal. Sebagaimana bunyi konsonan, deskripsi bunyi vokal berkaitan dengan cara artikulasinya. Artikulasi bunyi vokal adalah dengan melonggarkan jalur arus bunyi yang keluar sehingga tercipta rongga resonansi yang luas. Hal ini berbeda dengan bunyi konsonan yang artikulasinya pada umumnya dengan menghambat arus bunyi sehingga menciptakan rongga resonansi yang tertutup atau sempit. Karena artikulasinya yang terbuka dan tanpa hambatan, maka bunyi vokal terdengar lebih nyaring daripada bunyi konsonan. Dengan ungkapan lain, vokal adalah bunyi yang dihasilkan keluar dari glotis dalam keadaan arusnya bebas bergerak melalui rongga mulut. Sebagai istilah bahasa, vokal didefinisikan sebagai bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa penyempitan dalam saluran udara di atas glotis. Menurut Ba'al-Baqi dan Kristal, eh, as-so'id atau bunyi vokal dapat dideskripsikan dari dua sudut pandang, yaitu fonetik dan fonologi. Secara fonetis, vokal adalah bunyi yang diartikulasikan tanpa hambatan penuh pada rongga mulut atau tingkat hambatannya tidak menghasilkan bunyi geseran yang terdengar. Klasifikasi vokal secara fonetis didasarkan pada posisi bibir dan gerakan lidah. Adapun secara fonologis, bunyi vokal adalah satuan unit yang berfungsi sebagai pusat suku kata. Sebagai pusat suku kata, maka penekanan terjadi pada vokal. Selanjutnya, selanjutnya ada deskripsi vokal dalam tradisi bahasa Arab. Deskripsi vokal dalam tradisi bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang digunakan sebagai padanan vokal, yaitu yang pertama ada as-soid, yang kedua ada al-harokah, yang ketiga ada al-mad, yang keempat ada al-lain, yang kelima ada al-ilah. Nama-nama tersebut disesuaikan dengan sifat khas masing-masing dari bunyi vokal Arab. Lalu yang pertama as-soid bersuara nyaring. Istilah asoid atau suara merupakan turunan dari kata istilah yang berpasangan dengan istilah tak bersuara atau asomit, tenang, yang dimiliki oleh bunyi konsonan. Bunyi ini eh, dinamakan asoid karena sifat utamanya yang paling penting membedakannya dengan bunyi tak bersuara. Asomit atau asomit, yaitu bersuara nyaring, sangat jelas didengar, dan menjadi puncaknya suku kata. Lalu yang kedua di sini ada al-harokah. Al-harok berpasangan dengan al-harokah, istilah al-harokah berdasarkan sistem grafis eh, dan istilah almat kuantitasnya bunyi vokal Arab dikelompokkan atau vokal pendek al-harokah, eh, yaitu vokal yaitu harokah atau vokal panjang. Istilah al-harokah dan al-mad pada awalnya dipakai dengan ilmuwan klasik generasi pertama, Abu al-Aswad ad-Duali, berkaitan dengan tanda vokal akhir kata pada transkrip Al-Quran.
Ia meletakkan dasar simbol-simbol tulisan vokal Arab yang merepresentasikan bentuk bibir saat pelafalannya. Pelafalan vokal A ditandai dengan titik di atas konsonan yang disebut atau pembukaan yang disebut fathah. Eh, yang- dengan keadaan bibir yang terbuka lebar saat pelafalan vokal A. Pelafalan vokal U ditandai dengan titik di antara konsonan yang disebut atau bulat karena terkait yang disebut domah atau bulat karena terkait dengan keadaan bibir yang bulat saat pelafalan vokal U. Adapun pelafalan vokal I ditandai dengan titik kasroh atau di bawah konsonan yang disebut kasroh bertentangan terkait bentangan terkait dengan keadaan bibir lebar membentang saat pelafalan vokal I. Yang ketiga ada almat, berdasarkan kemungkinannya dilafalkan dalam durasi yang panjang. Vokal dalam tradisi Arab hal ini dikarenakan tempat artikulasinya yang luas dan mudahnya arus bunyi keluar dalam rongga mulut sehingga mudah dilafalkan secara berkesinambungan atau dalam durasi yang panjang. Menurut Ibn Jini, disebabkan oleh tempat artikulasinya yang luas, vokal dapat dilafalkan dalam durasi panjang tanpa terputus berlangsung sampai artikulasinya selesai. Istilah almat berkaitan dengan klasifikasi bunyi vokal Arab berdasarkan kuantitas durasi yang panjang dalam pelafalannya. Ibn Jini mendeskripsikan almat sebagai bunyi vokal panjang yang menjadi induk dari vokal pendek atau al-harokah, yaitu dinyatakan dalam huruf ya, waw, dan alif. Lalu selanjutnya alain. Alain berdasarkan mudahnya cara pelafalannya, vokal dalam ilmu kontemporer memandang bahwa deskripsi vokal berdasarkan mudahnya pelafalan didasarkan pada kriteria artikulatoris. Hal ini disebabkan oleh luasnya tempat artikulasinya dan tiadanya hambatan arus bunyi saat pelafalannya. Kemudian dibatasi penggunaannya oleh al-istirbadi dan maki untuk huruf vokal panjang yang diawali waw dan ya. Vokal pendek yang bukan sejenis seperti uh, yang didahului oleh bunyi vokal pendek a pada kata uh, bir. Mudahnya pelafalan sebuah vokal berdampak pula pada mudahnya terciptanya bunyi transisi vokal atau dinamakan bunyi diftong. Kedua, bunyi tersebut dapat dilafalkan dalam durasi yang relatif panjang yang tingkatannya di bawah bunyi vokal panjang. Kedua bunyi ini dinamakan dengan bunyi alain. Sedangkan bunyi almat, vokal panjang, sedangkan bunyi almat dinamakan, sedangkan vokal panjang dinamakan dengan bunyi almat. Afwan. Lalu yang kelima, al-ilah. Istilah al-ilah berdasarkan mudahnya berpindah atau berubah pelafalannya antara satu dengan yang lainnya. Vokal dalam tradisi Arab dinamakan al-ilah, kemudian lebih banyak digunakan dalam bidang morfologi. Selain ketiga huruf vokal panjang, Khalil bin Ahmad memasukkan konsonan ya, waw, dan alif. Menurut Al-Khalil, al-ilah adalah bagian dari titik artikulasinya tidak stabil pada hamzah, konsonan pangkal tenggorokan atau laring. Bila pelafalannya diikuti bunyi vokal, maka bunyinya akan condong ke vokal tersebut.
Melalui uji laborat di Melalui uji laborat diketahui benar bahwa titik artikulasinya tidak stabil. Konsonan ini, yaitu konsonan hamzah, menyerupai vokal panjang dan semi vokal. Abu Hadimah memandang bahwa istilah ini tepat digunakan untuk menyebut keempat huruf tersebut yang dalam proses morfologis bersifat tidak stabil, sering mengalami penanggalan, perubahan, pertukaran posisi antara satu atau dengan yang lainnya, karena mudahnya pelafalannya sehingga mudah pula berpindah atau berubah. Istilah yang digunakan Al-Khalil bin Ahmad ini telah memadukan dua bidang pembahasan secara bersamaan. Secara bersamaan, yaitu fonologi dan morfologi. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Azhar. Baik, terima kasih Reza Rizka. Selanjutnya ada aktivitas pita suara dan keadaan glotis. Berdasarkan aktivitas pita suara atau keadaan glotis saat produksi bunyi bahasa, vokal digolongkan sebagai bunyi bersuara atau keras. Bunyi bersuara atau keras al-majhurah al-mu'tazah adalah bunyi yang pelafalannya terjadi karena vibrasi pita suara. Istitiyah deskripsi tersebut yang menyatakan bahwa vokal tergolong sebagai bunyi bersuara ghairu mahmusah telah disampaikan oleh ilmuwan klasik Arab Sibawai. Selanjutnya yaitu aktivitas dan keadaan dalam rongga resonasi. Keadaan rongga resonasi pada saat produksi bunyi vokal relatif terbuka luas. Artikulator aktif tidak melakukan hambatan arus udara yang berarti sebagaimana terjadi pada produksi bunyi konsonan, sehingga arus bunyi dapat keluar dengan bebas tanpa hambatan. Oleh sebab itu, bunyi yang dihasilkan pada tingkat kejelasan yang tinggi pada pendengaran, sehingga bunyi vokal disebut sebagai bunyi sonoran atau bunyi nyaring. Produksi bunyi vokal melibatkan aktivitas utama organ wicara, bicara, dan lidah pada rongga mulut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ilmuwan kontemporer mengelompokkan bunyi vokal dari beberapa posisi lidah dalam rongga mulut sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasarkan posisi lidah atas, bawah atau vertical position. Al-mahurah ma'amudi. Bunyi vokal A dan A tergolong bunyi vokal bawah atau lidah bergerak ke arah bawah bersamaan dengan membukanya rongga mulut. Sedangkan vokal I atau U tergolong vokal atas atau lidah bergerak naik ke atas ke arah langit-langit rongga mulut. Lalu yang kedua ada berdasarkan posisi lidah depan belakang atau al-mahurul afqi. Bunyi vokal A dan I tergolong bunyi vokal depan atau lidah bergerak menuju ke arah langit-langit mulut bagian depan. Sedangkan bunyi vokal A dan U termasuk bunyi vokal belakang atau lidah bergerak ke arah langit-langit mulut bagian belakang. Dan yang terakhir, yang ketiga berdasarkan jarak posisi lidah terhadap langit-langit mulut. Bunyi vokal A dan A tergolong bunyi vokal luas atau terbuka. Al-wasi'ah al-maftuhah, yaitu lidah dalam keadaan menjauh dari langit-langit sehingga rongga mulut dalam keadaan terbuka lebar. Sedangkan bunyi vokal I dan U tergolong sebagai bunyi vokal sempit atau tertutup. Ad-doiqoh al-maghlaqoh, yaitu lidah dalam keadaan mendekat ke arah langit-langit sehingga rongga mulut tertutup atau sempit. Doyikoh Adapun al-mughlaqoh. al-mughlaqoh, ad-doiqoh dan al-mughlaqoh. Afwan, Ustaz. Adapun dari bentuk bibir, ilmuwan kontemporer mengelompokkan bunyi vokal menjadi bunyi vokal bulat dan tidak bulat. Bunyi vokal bulat al-mad al-madurah Al-mudawwaroh. al-mudawwarah adalah bunyi vokal U. Adapun bunyi vokal tidak bulat dapat dikelompokkan menjadi bunyi vokal netral. Al-mahayid al-istawa
yaitu bunyi vokal A, dan bunyi vokal bentang, yaitu bunyi vokal I. Selanjutnya, klasifikasi vokal Arab berdasarkan kriteria fisiologis. Berdasarkan kriteria fisiologisnya atau keadaan lidah dan bibir saat pelafalan, vokal Arab dikelompokkan menjadi tiga, A, I, dan U, yang terbagi menjadi dua macam dalam bentuk penulisan, yaitu tanda vokal dan huruf vokal. Tanda vokal merepresentasikan bunyi vokal pendek A, I, U yang umumnya disebut harokat, al-harokah. Adapun huruf vokal merepresentasikan bunyi vokal panjang A, I, U yang umumnya disebut dengan huruf al-mad. Tanda vokal dan huruf vokal pada dasarnya sejenis. Tanda vokal merupakan subordinat dan huruf vokal alif, waw, dan ya. Selanjutnya klasifikasi vokal Arab berdasarkan kriteria artikulator. RIS. Berdasarkan keajegan atau kestabilan pelafalannya, vokal Arab dapat dikelompokkan menjadi vokal tunggal dan vokal ganda. Vokal tunggal atau vokal dasar. As-Sa'id al-Ahadi, As-Sa'id basitun adalah bunyi vokal yang dihasilkan dari Ini kerekatan. mana? Share screen-nya kok beda sama yang dibaca? Ih, oh iya, salah. Kayak kelongkap. Oh iya, salah bro. Nah, ini. Right. Berarti yang ini salah. Klasifikasi vokal Arab berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, vokal Arab dikelompokkan menjadi 6, yaitu 3 vokal pendek A, I, U, dan 3 vokal panjang A, I, U. Meskipun vokal pendek dan vokal panjang memiliki kriteria akustik yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem gramatika Arab. Keenam sejenis vokal tersebut memiliki peran utama menentukan makna leksikal kata dalam pembentukan kata Arab. Keenam vokal tersebut merupakan fonem yang menjadi unsur pembentukan kata Arab. Sebuah akar misalnya do, ro, sama ba bisa diturunkan menjadi beberapa kata seperti doroba atau duriba dengan membedakan bunyi vokal yang menyertai akar tersebut sehingga tercipta kata-kata baru yang makna leksikalnya berbeda-beda. Akar dalam bahasa Arab adalah satuan konsonan radikal, sedangkan penentu maknanya didasarkan pada variasi penempatan vokal baik pendek maupun panjang. Selain itu, vokal juga berperan utama dalam penentu hubungan gramatikal antar kata dalam satuan sintaksis Arab. Vokal merupakan sufiks atau imbuhan kata akhir kata yang menandai hubungan gramatikal antar kata dalam berbagai tingkat satuan sintaksis. Selanjutnya, peran vokal dalam sistem bahasa Arab. Deskripsi fungsi vokal Arab merupakan deskripsi kriteria kontekstual atau al-ma'ayir as-siyaqiyah. Secara fisiologis, menurut Ibn Jinni, fungsi utama vokal Arab adalah mengaktifkan konsonan. Tidak mungkin artikulasi konsonan tanpa diawali atau disertai vokal. Hal ini disebabkan karena vokal memiliki ciri bunyi nyaring. Oleh sebab itu, vokal tidak dapat dipisahkan dari konsonan. Vokal diibaratkan ruh dan konsonan adalah badan. Vokal adalah isi dan konsonan tempatnya. Selain itu, vokal Arab berfungsi sebagai pemisah antar konsonan. Konsonan tidak mungkin berada secara berurutan atau bertalian tanpa disisipi di antaranya vokal. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi hari ini adalah sebagai istilah bahasa, vokal didefinisikan sebagai bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa penyempitan dalam saluran udara di atas glotis. Vokal dalam tradisi bahasa Arab ada 5, yaitu al-soid, al-harokah, al-mad, al-lain, dan al-ilah.
Klasifikasi vokal dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi vokal Arab berdasarkan kriteria dan klasifikasi vokal Arab berdasarkan fungsi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin segitu yang kami presentasikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk resen atau di kolom chat. Oke, silakan di end dulu share screen-nya. Siapa nih, Raffi? Ya, silakan tentang sistem vokal Arab. Kalau yang mau bertanya, kemarin kan di minggu kemarin ada sistem konsonan ya, sekarang sistem vokal. Kalau konsonan kemarin apa? So, somit ya. Kalau vokal soit atau soait. Ya, silakan. Ini dibagikannya kapan ini, Raffi? Makalahnya dibagikan kapan? Baru ya? Yuk, Belum pada Ustazah. baca. Baru tadi siang, Ustazah. Iya. Oke, ya silakan. Halo, nggak ada yang mau nanya nih. Udah pada ngerti? Halo, kok nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang nanya nih. Dibuka kameranya. Aji, kamu nanya, Ji. Belum ada pertanyaan, Ustazah. Ayo, silakan. Ayo, silakan.
Izin bertanya. Ya, Rara. Oke. Tadi kan di apa namanya diklasifikasi vokal Arab berdasarkan kriteria fisiologis. Itu kan ada vokal ganda atau vokal paduan. Nah, di situ ada contohnya waw sama ya. Nah, itu kenapa bisa disebut vokal ganda? Maksudnya maksudnya tuh kayak gimana gitu? Masih gak ngerti. Ini itu aja dari saya. Syukran. Oke, syukron Rara atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan siapa yang mau bertanya? Mohon maaf tadi saya sempat ini hilang. Internet saya tidak stabil. Halo. Tadi Rara udah bertanya, Ustazah. Eh, Oh, ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanya lagi. Kalau tidak, eh, saya diskusikan dulu jawabannya, Ustazah. baru satu yang bertanya. Iya, Ya, mungkin satu lagi. Silakan. Siapa? Sambil didiskusikan dulu. Mohon maaf tadi saya hilang tuh. Lama juga tuh lumayan. Like sinyalnya kurang stabil. Ayo silakan. Satu lagi deh tentang vokal Arab, sistem vokal Arab.
Halo, silakan dijawab saja. Pertanyaannya Ya, apa tadi, Kak eh, Syaf? ya tadi Rara bertanya eh, di dalam klasifikasi vokal bahasa Arab, kenapa huruf waw dan ya termasuk ke dalam klasifikasi vokal ganda, gitu Ustazah. Ya, Ya, jawabannya masih saya diskusikan sebentar Ustazah. ya. Eh, ya Ustazah, Mm-mm. eh, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rara. Tadi Rara kan bertanya kenapa huruf waw dan ya termasuk ke dalam bunyi vokal ganda. Mm. Jadi di bunyi vokal ganda itu kan eh, dapat dibagi lagi atas diftong dan triftong. Nah, di dalam huruf waw dan ya yang diawali vokal pendek yaitu a, sehingga digolongkan sebagai bunyi diftong dan termasuk ke dalam bunyi vokal ganda. Gitu Ustazah, itu sepengetahuan dari saya dari buku yang saya baca. Mungkin kalau kurangnya Ustazah bisa menambahkan dan teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Ya, betul. Jadi vokal ganda itu hurufnya waw dan ya. Kenapa waw dan ya? Itu seperti huruf lain ya, madlin. Ya, karena diftong itu adalah misalnya waw mati sebelumnya harokat fathah atau ya mati sebelumnya harokat fathah ya. Misalnya khauf, raib ya. Khauf, raib. Nah, itu disebut dengan vokal ganda kalau dalam bahasa Arab. Nah, pelafalannya itu disebut dengan vokal diftong ya. Atau layin kalau dalam bahasa Arabnya layin ya. Bunyi vokal itu durasi pelafalannya lebih pendek dari vokal panjang. Misalnya kalau panjang vokal panjang misalnya mad arid disukun atau mad tobi'i misalnya alamin. Nah, kalau dia khauf jadi lebih lebih pendek ya. Mungkin dua harokat kalau mad arid disukun kan bisa 4 sampai 6 harokat ya. 2 sampai 6 harokat. Apa lebih panjang gitu ya kalau mad apa mad tobi'i itu lebih panjang tapi kalau madlin dia lunak aja apa lembut aja gitu ya khauf raib jadi ada misalnya apabila waw mati atau ya mati sebelumnya harokat fathah itu disebut dengan vokal ganda atau vokal diftong atau madlin. Atau bunyi lain ya istilah ilmu aswatnya bunyi lain ini sama sih dengan tajwid ya. Kalau di tajwid kita mengenalnya dengan mad lain. Mad lain itu apabila ada wawu atau ya mati sebelumnya harokat fathah. Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Eh, Bagaimana Rara? Oke, syukron Raisya dan Ustazah. Ya, Sudah. kalau kalau alif, wawu, ya itu kan disebutnya dengan huruf mad ya.
Misalnya alif mati sebelum harokat fathah, waw mati sebelum harokat dhamma, ya mati sebelum harokat kasroh itu huruf mad. Jadi kalau yang itu disebutnya kalau dalam hukum tajwid kan namanya mad tobi'i ya. Tapi kalau yang vokal ganda ini itu waw mati atau ya mati sebelumnya harokat fathah. Dan itu dibacanya biasanya apabila dibaca apa namanya wakof ya, misalnya khauf, roib, dalikal kita bula roib, la roib misalnya. Atau apalagi banyak ya dalam Al-Quran. Bisa, misalnya fauk ya, fauk. Atau kalau dalam apa namanya bacaan yang tidak dibaca wakof itu biasanya lembut aja gitu ya, tidak ada matnya. Fauk, fauk, fauk atau baidoh ya, baid, lail, mau'id gitu ya. Jadi seperti itu. Sudah terjawab ya? Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan. Halo, ini sepertinya pertemuan terakhir pada lemes ya. Kenapa? Belum baca ya? Silakan apabila ada yang ingin bertanya kembali. Halo, ada nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, apa kita cukupkan sampai di sini? Halo, udah pada ngerti semua ya? Ini tolong nanti dipelajari ya, yang khususnya tentang deskripsi vokal dalam Arab, dalam tradisi Arab ya. Jadi vokal itu ada namanya soid ya, ada harokah, ada mad, ada layin, ada illah. Nah, ini nama-nama tersebut disesuaikan dengan bunyi vokal masing-masing ya. Misalnya eh, apa tadi yang soid ya, istilah soid itu apa namanya, istilah yang berpasangan dengan somit ya. Jadi kalau somit itu artinya tidak bersuara, kalau soid itu bersuara nyaring ya. Ini karena sifat utamanya adalah membedakan antara bunyi yang nyaring dengan yang tidak nyaring atau tidak bersuara. Ya sama dengan harokat dan tidak berharokat. Apa harokat dengan sukun ya. Nah, kemudian setelah so itu ada istilah harokah ya. Untuk yang bunyi vokal nih ya, istilah-istilahnya tuh ada soid, ada harokah, kemudian ada mad,
ada apa lagi? Ada al-layyin ya, ada al-illah. Itu nanti silakan dibaca. Contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan oleh makalah. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya perkuliahan kita. Ada pertanyaan tidak? Udah pada paham semua kayaknya ini ya. Oke, mungkin ini perkuliahan terakhir ya untuk mata kuliah Aswad. Selanjutnya nanti kita akan mengacu kepada jadwal yang dibagikan oleh program studi. Kapan akan dilaksanakan ujian akhir semester. Atau kelas ini mau duluan UASnya? Tidak, Ustazah. Tidak, berdasarkan jadwal aja ya. Itu tadi sudah saya share ya di WA Group ya, jadwal ujian akhir semester. Udah belum sih? Udah Ustazah. Tapi itu biasanya masih ada revisi-revisi. Sebentar, lihat. Itu jadwal UAS yang saya... belum ya? Oh iya. Ini yang revisi 7 Desember 2023. Biasanya nanti ada revisi lagi. Oke, baik. Sementara ini ikutin jadwal dari ini aja ya. Jadwal akademik dari Prodi ya. Kapan kita akan ujian akhir semester. Yang jelas, minggu ini, hari Jumat besok adalah perkuliahan terakhir ya untuk semester 119. Terus minggu setelahnya adalah pemenuhan perkuliahan. Minggu depannya lagi itu baru ujian akhir semester. Oke, selamat mempersiapkan ujian akhir semester ya. Padahal ini udah mau akhir tahun ya. Jadi mungkin nanti setelah ujian akhir semester baru kalian bisa libur ya, liburan semester. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, mari Bagus. sama-sama. Ya, silakan. Sekarang juga dokumentasi dulu saya. Hah? Dokumentasi dulu saya. Dokumentasi ya, foto ya. Oke, silakan dibuka kameranya semua ke perkuliahan terakhir Aswad. Ayo dibuka. Nah, ini Melati ada. Najwa, dibuka Najwa, Al-Ghifari, Kohana. Ya, gelap ya saya. Sebentar. Gimana biar jelas nggak sayanya? Jelas, Ustazah. Masya Allah. Rara di mana itu Rara? Di rumah SpongeBob. Di dunia lain. Dwina di supermarket ya? Iya Ustazah. Ya, silakan. Saya mulai, Ustazah. 1, 2, 3. Nggak boleh pakai jari ya. Udah zamannya. Lagi zamannya apa? Kampanye ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan selama mengampu mata kuliah Aswad. Semoga bisa ketemu lagi ya di mata kuliah yang lain. Atau nanti di skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lem ya. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kalau Ustazah. Ustazah. Itu Keren Ustazah. Ustazah Sabrina. Baru mau bilang Ustazah.